kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar firman, karena hanya firman yang menjadi pelita buat kaki kami, menerangi jalan kami, dan hanya firman yang bisa memerdekakan, memulihkan, menyehatkan kami. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar setiap telinga yang mendengar Tuhan berkati, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ini yuk saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan padamkan roh. Baca dulu di Matius 17 ya. Senyatanya hanya. Nah ini ada telepon lagi masuk ya. Nah sudah oke. Tidak ada suaranya lagi, ada telepon masuk lagi ya. Nah hari ini yuk kita baca terlebih dahulu Matius 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20, 21 ya. Yuk kita baca sama-sama. Sebentar, saya lebih baik kirim pesan orang ini supaya orang ini nggak telepon terus ke saya. Nanti kalau telepon nanti nggak live-nya putus nanti ya. Sebentar. Hari ini bangun semangat, kuasa Tuhan sedang bekerja buat setiap siapapun kehidupan kita ya. Hari ini jangan pernah lemah iman, tetap semangat, tetap on fire, karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat setiap saudara dan saya. Kayaknya nggak bisa deh, yuk. Ketika Yesus dan murid-muridnya ya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Berapa banyak kita yang hari-hari ini juga sangat-sangat menderita. Kesusahan besar ini menimbulkan efek yang sangat menderita. Ada banyak masa sukar, ada banyak orang jahat di sekitar kita, efek sangat menderita. Bu Eli, sudah banyak orang jahat di sekitar kita, ada efek menderita ya, dimana kita ngalami kesusahan yang gak main-main. Di akhir zaman kesusahan besar itu sedang terjadi. Bagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan kasihanilah anakku, ia sering jatuh ke dalam api, juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Lihat ya, apa yang dikatakan Tuhan, hai angkatan yang hari ini tidak percaya dan yang sesat. Makanya di tengah masa kesusahan besar, walaupun kita sangat menderita, jangan sampai kita padamkan api kita. Hari ini ada berapa banyak orang yang sudah putus asa, mungkin karena melihat penderitaan yang masuk, kesusahan besar. Ada banyak orang yang sudah mulai memadamkan api rohnya tidak menyala-nyala ya, api imannya sudah mulai meragukan Tuhan, tawar hati ya, orang disakiti terus, apalagi api buah rohnya sudah mulai redup, sudah sulit lagi untuk ngampuni, mengasihi. Kenapa? Karena lihat hasilnya tidak semakin tambah baik, akibatnya kita ini capek ya. Akibatnya ketika kita capek, maka apa kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. 18, dengan keras Yesus menegur anak itu, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika. Saya paling suka dengan cara Tuhan kalau membuat mujizat, selalu sembuh seketika ya. Walaupun murid-murid aja sudah tidak mungkin, hari ini kita sangat menderita, kita sudah tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia, dimintai tolong ya tidak bisa.
Ya, saudara minta didoakan siapapun tidak bisa. Saudara minta didoakan hamba Tuhan yang terkenal, saudara kejar di mana-mana ada hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara kejar untuk doakan saudara, sekalipun itu terjadi, itu juga tidak bisa menolong saudara. Pastikan hari ini jangan sampai ketika saudara dalam keadaan sangat menderita, apimu itu dipadamkan. Hari ini ketika kita tetap memadamkan api, kita tetap bangun rasa percaya, ya, maka lihat apa yang dilakukan. Pasti ada sembuh seketika, pulih seketika, ya. Saudara dan saya hari ini jangan pernah takut. Kalaupun kita melihat keadaan yang begitu sulit, sekali lagi, jangan pernah hari ini kurang percaya. Apa yang dikatakan ayat 19, ayat 18, dengan keras Yesus menegur anak itu. 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, saudara percaya kita semua juga sudah diberi kuasa untuk, bukan hanya Tuhan Yesus yang membuat kita bisa membuat kita sembuh seketika, tapi kita. Jangan sampai kita hari ini meragukan kuasa Tuhan, kita memadamkan api sehingga kita juga tidak lihat keadaan yang sembuh seketika. Saudara percaya sampai hari ini mujizat itu masih terjadi. Sembuh seketika, pulih seketika, bangkrut pulih seketika. Kira-kira bisa enggak? Jelas kalau Tuhan mau buka pintu, siapa yang mau menutup pintu? Kalau Tuhan yang sudah mengangkat saudara, enggak ada satu tangan pun yang akan merendahkan saudara. Berarti hari ini masih ada mujizat di mana sembuh seketika. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang dikatakan firman Tuhan ketika murid-murid bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu sehingga kami tidak bisa menyembuhkannya seketika. Tapi ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Tangkap ya, seringkali ketika kita melihat keadaan sangat menderita, rasa percaya kita ini berkurang. Ketika kita melihat kesusahan yang besar, rasa percaya kita juga berkurang. Semakin besar masalah kita, semakin kayak gunung bu masalah kita, semakin besar kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau dulu usaha lancar, kita gampang percaya kepada Tuhan itu baik. Tapi yang jadi pertanyaannya, waktu keadaan kita begitu buruk, sangat menderita, yang jadi pertanyaannya, apakah kita tetap bisa membangun percaya kepada Tuhan? Tidak semua orang bisa lulus di area ujian iman. Yang ada saudara kurang percaya. Yang ada saudara hidup dalam kepanikan, kekhawatiran. Itu semua yang bukan dari Tuhan. Makanya malam ini yuk, apa yang dikatakan firman, karena kamu kurang percaya. Hanya karena kurang percaya, percayamu tidak bulat karena faktanya tambah menderita, saudara sudah mulai mengurangi kadar percaya, itu menutup mujizat Tuhan. Tapi waktu kita percaya saja walaupun keadaan begitu sulit, maka apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu hanya setil kecil saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, ya, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara percaya hari ini ada kuasa yang Tuhan berikan lewat berkata. Kalau kita berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, maka masalah ini juga akan bergeser. Dari masalah akan menjadi berkat yang besar. Kalau kita berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan pindahlah, maka tidak ada yang mustahil bagimu, gunung ini akan pindah. Yang penting kita harus bangun percaya. Saya rangkum 3 hal. Bagaimana jangan padamkan apimu. Yang pertama, percaya. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Hari-hari ini yuk,
khususnya yang saudara ikut puasa 40 hari, saudara sedang membangun yang namanya sembuh seketika ya. Makanya tidak ada yang salah. Orang bertanya gini, Bu, orang puasa itu saya selesai puasa, saya melihat mujizat. Tidak salah, memang ini realita. Tapi ada juga orang yang berpuasa tapi nggak lihat mujizat, saudara. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita berpuasa ada tujuan Tuhan, yaitu apa? Supaya melatih penguasaan diri dengan baik. Tapi ada orang yang berpuasa, memang Tuhan mau jawab masalah kita dengan sembuh seketika. Makanya ada banyak orang juga yang setelah 40 hari puasa, mereka melihat bagaimana pemulihan seketika Tuhan kerjakan, sembuh seketika. Hari ini ada banyak orang yang akan melihat di mana sehat seketika, sembuh seketika, pemulihan seketika, berkat seketika. Saya terlalu percaya. Kenapa? Waktu kita berpuasa, kita percaya, berdoa dan berpuasa, maka senyatanya apapun keadaanmu yang sangat menderita hari ini akan beranjak. Penderitaanmu akan beranjak menjadi pemulihan. Saudara yang sangat menderita hari ini sedang puasa 40 hari, yuk tetap semangat. Saudara, kalau orang 5L itu nggak akan pernah lihat mujizat, nggak akan pernah gunungmu beranjak, nggak akan pernah engkau melihat penderitaanmu berubah menjadi pemulihan. Kenapa? Karena orang yang hari ini letih, lesu, loyo, lunglai, lemas, itu berarti standar imannya di bawah rata-rata. Sementara setiap kita, Tuhan itu mau, saudara, kita hari ini punya standar iman yang di atas rata-rata. Jangan sampai ketika kita sangat menderita, kita sudah menutup kuasanya Tuhan. Malam ini ada 3 hal. Yuk, di tengah-tengah kita lagi doa puasa 40 hari, saya percaya setelah hari ke-40 nanti, saudara akan melihat sembuh seketika. Tidak menutup kemungkinan. Karena ini yang firman Tuhan katakan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mungkin selama ini kita tidak bisa mengusir yang namanya ya pelakor, kanker, kantong kering. Ya, saudara mungkin selama ini saudara sudah berdoa, saudara tidak bisa mengusir pelakor dalam hidup rumah tangga saudara. Saudara tidak bisa mengusir kanker dalam tubuh saudara. Saudara tidak bisa mengusir yang namanya usaha sepi di dalam usaha saudara. Tapi waktu saudara memilih untuk melakukan langkah yang tepat, yaitu pada waktu kita sangat menderita, hari-hari ini yuk lakukan langkah simple aja. Percaya, berdoa, berpuasa. Jangan padamkan apimu walaupun kau sudah sangat menderita. Banyak orang ketika sangat menderita, mereka mulai menjual imannya. Ya, imannya dijual hanya untuk dapat mamon. Tuhan dijual hanya untuk dapat mamon. Tapi malam ini pastikan 3 langkah ini. Percaya, berdoa, dan berpuasa. Ini orang yang tidak pernah memadamkan apinya. Berapa banyak orang yang sulit sudah untuk percaya, tawar hati. Berapa banyak orang yang hari ini memadamkan roh berdoanya. Hari ini berapa banyak orang yang sudah kurang berpuasa. Memadamkan apinya untuk berpuasa. Memadamkan apinya untuk berdoa. Memadamkan apinya untuk percaya. Sementara Tuhan mau setiap kita di tengah penderitaan, Tuhan berkata, yuk jangan pernah jemu-jemu, bangun percayamu, bangun terus percayamu. Besok belum melihat, bahkan sangat menderita, bangun percayamu. Jangan tidurkan jam doamu. Jangan malas untuk berpuasa. Tetaplah berpuasa karena ada jenis-jenis yang mungkin hari ini ada sesuatu yang belum pernah terusir dalam rumah tanggamu, itu akan terusir. Apa yang hari ini buruk dalam hidupmu akan terusir. Jenis seperti ini hanya dapat diusir dengan percaya, berdoa, dan berpuasa. Yang penting semangat. Hari ini Tuhan belum jawab semangat. Saudara percaya iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung ketika kita memperkatakan. Pastikan hari ini, malam ini kita mau berkata, aku memilih untuk percaya. Aku percaya dalam doaku. Nanti kita lihat satu persatu. Ya, hari ini kita percaya kalau Tuhan itu mau membawa kita hari ini yang percaya,
Tuhan sudah berikan kuasa untuk berkata memindahkan gunung. Yang berdoa hari-hari ini pastikan. Kenapa iblis paling takut dengan orang yang berdoa? Karena orang yang berdoa itu mempunyai keintiman dengan Tuhan, bersinergi, ya. Artinya saudara dan Tuhan itu lagi bersatu. Ya, kalau kita hari ini berdoa, sering berdoa, kita sering berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Saya percaya berdoa itu sesuatu yang membawa keintiman, sehingga ketika engkau manunggal bersama Tuhan, maka kuasa kita bukan kuasa biasa-biasa lagi. Kuasa kita adalah kuasa yang punya segalanya, ya. Makanya jangan takut saudara. Hari ini yuk kita lakukan sesuatu bersama Tuhan, akan membawa mujizat waktu kita tidak memadamkan api kita. Tetap semangat, tetap percaya. Lihat satu persatu, ya. Orang yang berpuasa itu membawa kita dalam kepenguasaan diri yang baik. Kenapa orang puasa itu punya penguasaan diri yang baik? Karena mereka sedang mengendalikan hawa nafsu, emosi, sabar, suka ngampuni. Itu saya kalau puasa, saya berusaha melatih kesabaran saya supaya hidup saya tidak gampang konslet. Semakin saya sering puasa, semakin punya penguasaan diri yang baik, semakin bisa menekan yang namanya hawa nafsu kedagingan. Itu sebabnya kita belajar satu persatu. Siapa yang lagi sangat menderita, jangan padamkan apimu. Percayalah, malam ini Tuhan mau memberikan kuasa buat yang percaya. Hari ini ketika engkau berkata apapun buat masalahmu, hai masalah, engkau hari ini tidak punya kuasa apapun dalam tubuhku penyakit. Engkau tidak punya kuasa masalah untuk hari ini menghancurkan keuanganku dalam bisnisku, menghancurkan rumah tanggaku. Percayalah, jenis-jenis seperti ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Pastikan 40 hari nanti, berapa hari lagi, tanggal 20 ketika kita menyelesaikan puasa 40 hari, saya terlalu percaya ada banyak orang yang percaya dengan bulat, bukan kurang percaya, akan melihat gunung-gunung masalahnya geser menjadi gunung berkat. Amin saudara, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Malam ini yuk, jangan sampai saudara dan saya kurang percaya. Pastikan percaya. Jangan sampai Tuhan berkata, hai angkatan, ya, angkatan yang sesat, ya. Bagaimana Tuhan berkata, bagaimana hari ini mengapa kamu tidak dapat mengusir semua masalah, semua gunung? Kenapa? Karena kamu kurang percaya. Pastikan kita jangan sampai menjadi angkatan yang sesat, ya. Karena ketika kita kurang percaya, maka kita adalah angkatan yang sesat. Hari ini kita bukan angkatan yang sesat, tapi kita angkatan, bagaimana angkatan yang benar-benar dipakai Tuhan radikal dengan jangan padamkan apimu, yaitu dengan percaya. Orang percaya itu gimana saudara? Imannya tidak ditentukan oleh fakta. Jangan melihat fakta, itu yang pertama. Yang kedua, kurang percaya itu iman yang diombang-ambingkan masalah. Jangan menuntut bukti baik, ya. Yang pertama, jangan melihat fakta. Yang kedua, jangan menuntut bukti baik. Kalau saudara menuntut bukti baik, maka imanmu akan diombang-ambingkan sehingga kau tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Sekali kita bangun percaya, maka teruslah percaya bulat. Jangan melihat iman, jangan menuntut bukti baik. Yang ketiga, iman yang meragukan Tuhan. Jangan mengukur kemampuan kita. Sekali lagi, kita jangan mengukur kemampuan kita. Kalau kita mengukur kemampuan kita, maka kita akan jadi orang yang kurang percaya. Pastikan hari ini tidak ada alasan untuk kita kurang percaya. Karena senyatanya waktu kita kurang percaya, maka kita adalah angkatan yang sesat. Ya, saudara dan saya bukan angkatan yang sesat dengan percaya. Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar,
maka kita tidak akan disesatkan oleh semua tipu daya iblis. Iblis berkata, lihat tuh masalahmu semakin kayak gunung, engkau sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa bangunan, kok masih mau bertahan jadi orang benar. Sekali lagi, walaupun penderitaan itu bertubi-tubi, jangan padamkan api, tetap bangun percaya. Saudara percaya kalau kita bisa nyanyi hari ini, kaulah segalanya di dalam hidupku. Jujur, kalau Tuhan segalanya jadi prioritas pertama dalam hidup kita, maka hari ini tidak ada orang yang tidak percaya, kurang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan segalanya, keuanganmu itu hanya sebagian kecil dalam hidupmu. Tapi berapa banyak orang sudah frustasi. Katanya Tuhan segalanya. Tapi begitu masalah ini belum dipulihkan, saudara sudah mulai panik. Itu berarti hidupmu ditentukan uang segalanya. Tapi kalau hari ini rumah tanggamu belum pulih tambah parah, Bu Eli, keuangan belum pulih tambah parah, pastikan hari ini kalau kita berkata, kaulah segalanya, kita akan berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalahku. Tidak jadi masalah, yang penting aku memilih untuk percaya sebab Tuhan segalanya dalam hidup saya. Bukan keuangan yang dipulihkan, bukan lagi suami yang harus kembali. Makanya 3 hal, jangan menuntut bukti baik, jangan melihat fakta, dan jangan mengukur kemampuan kita sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Jangan lagi hidup ditentukan oleh fakta, ya. Jangan melihat fakta yang pertama, yang kedua, jangan menuntut bukti baik, dan yang ketiga, jangan mengukur kemampuan kita sehingga kita menjadi orang yang kurang percaya. Pastikan malam ini jadi orang yang percaya. Yuk, ndak usah lihat fakta, ndak usah nuntut bukti baik, ndak usah lagi mengukur kemampuan kita. Kalaupun kita sudah ndak berdaya, terkapar, Bu Eli, menderita, it's okay, masih ada Tuhan. Walaupun hari ini kau nggak punya bukti baik bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, saudara hari ini ndak perlu menuntut bukti baik. Tuhan mana, sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Enggak, kita akan tetap percaya. Sekalipun kita ndak tahu sampai kapan hal buruk ini terjadi, tapi kita memilih untuk tenang dan percaya karena kita tahu bahwa hidup hari ini nggak boleh kurang percaya karena semuanya dianggap sebagai angkatan yang sesat. Kita jangan sampai menyesatkan diri karena kita tidak bangun percaya setiap hari kepada Tuhan. Sekali percaya kepada Yesus, pastikan kita percaya kepada Yesus, ya. Itu aja, saudara percaya malam ini. Yang kedua, kita harus berdoa, ya. Bagaimana Bu Eli berdoa? Saudara percaya berdoa yang punya kuasa hari ini adalah jangan jemu-jemu berdoa dengan hati hamba. Sekali lagi, kalau hati hamba selalu berkata, Tuhan ora popo, ndak papa Tuhan, suka-sukamu, ora popo, suka-sukamu. Kamu mau suka tolong aku, suka belum melihat pemulihanku, ndak papa. Aku memilih tetap percaya. Nah, ini ciri orang yang berdoa hari ini. Jangan jemu-jemu berdoa dengan hati hamba. Saudara hanya seorang hamba, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Jangan bersungut-sungut saat berdoa dan jangan memaksa kehendak kita saat berdoa. Sekali lagi 3 hal. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, jangan bersungut-sungut saat berdoa, dan jangan memaksa kehendak Tuhan saat berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan hari ini bersungut-sungut, jangan paksa kehendak kita saat berdoa. Makanya dengan berdoa ini malam ini, yuk kita percaya saudara dan saya tetap akan punya kuasa nanti memindahkan gunung, beranjak. Waktu kita memperlengkapi, tidak memadamkan api, kita berkata, percaya aja. Aku mau berdoa hari ini tanpa menuntut bukti Tuhan. Aku berdoa jadilah menurut kehendak-Mu, dan aku juga tidak mau memaksa Tuhan. It's okay, suka-sukamu Tuhan. Kalau itu kita bisa lakukan di tengah-tengah kita lagi ngalami keadaan yang sangat menderita, keadaan yang sulit,
sulit, maka percayalah kita diperhitungkan Tuhan hari ini sebagai kebenaran, bukan angkatan yang sesat. Maka kita diberi kuasa, yaitu ketika kita berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, maka seketika itu juga sembuhlah kita, pulihlah kita, diberkatilah kita. Hari ini ada banyak kesembuhan seketika yang akan terjadi, yang akan Tuhan lakukan. Bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya hari ini untuk memulihkan dalam seketika. Makanya jangan padamkan apimu, karena masih ada mujizat seketika. Seketika sembuh, seketika pulih, seketika berhasil, seketika sehat, seketika suamimu kembali, seketika rumah tanggamu akan dipulihkan. Masih ada hari ini, karena Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pastikan masalah itu ada expirednya, tapi Tuhan itu bekerja sampai hari ini tidak pernah ada expirednya. Kuasanya tetap besar, kuasanya tetap ajaib, dahsyat. Saudara tidak akan pernah bisa melakukan memindahkan gunung, tapi waktu kita percaya dan kita berdoa dengan berkata-kata, dengan ucapan syukur tanpa sungut-sungut, dan kita tidak maksa kehendak kita tetap berdoa dengan hati hamba. Percayalah apa yang kita katakan dalam doa-doa kita, maka semua masalah itu akan beranjak. Ya, itu yang terakhir, bagaimana berpuasa. Pastikan yang masih berpuasa tetap jaga hati. Pastikan punya penguasaan diri yang baik dan renungkan kebaikan Tuhan. Siapa yang masih lagi puasa hari-hari ini, jangan sampai hari ini tidak jaga hati. Puasa yang paling penting itu jaga hati. Puasa yang paling penting itu responmu benar, penguasaan diri yang baik. Puasa yang paling penting jangan merenungkan masalah, jangan merenungkan hutang, jangan merenungkan suamimu yang galak, merenungkan pelakor yang menindas hidupmu, jangan merenungkan toko yang sepi. Tapi yuk 40 hari puasa masih sisa berapa hari ini, renungkan kebaikan Tuhan. Waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan kita lihat masa-masa kita puasa. Percayalah, puasa jaga hati, respon benar, renungkan kebaikan Tuhan. Berdoa jangan jemu-jemu dengan hati hamba. Berdoalah hari-hari ini dengan tanpa bersungut-sungut, tapi bersyukur. Berdoalah jangan memaksa kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Katakan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, kehendakmu apa dalam hidupku. Aku cuman hari ini berusaha terus mengandalkan Tuhan. Aku cuman mau menyerahkan hidupku ke dalam tanganmu. Itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi saya sudah selesai ya, saudara dan saya jangan takut ya. Saya percaya hari-hari ini kita tidak mudah menjalani hidup ya. Hanya dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau semakin padamkan apimu, maka semakin saudara tidak bisa berdoa, berpuasa, dan percaya. Biasanya orang kalau sudah padam rohnya, padam apinya, maka juga padam percayanya, padam jam doanya, padam buru-buru puasa, muakan terus muakan. Ada ya, saya punya satu kenalan masih muda saudara. Suatu kali ketika dia stres ya, padahal juga orang Kristen juga sungguh-sungguh, tapi karena ketika dia stres, dia mulai padam apinya. Karena dia melihat masalahnya tambah segunung, dia tidak lihat Tuhannya jauh lebih besar dari masalahnya. Dia cuma lihat masalah di depan mata, Goliat di depan mata. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia mulai padamkan percayanya, mulai tawar hati sama Tuhan. Dia padamkan doanya, dia padamkan puasa, malah tidak puasa. Dulu waktu dia masih zona nyaman, dia rajin puasa. Tapi setelah dia mengalami keadaan yang sulit, malah muakan badannya sampai ketemu saya tambah lama tambah gemuk saudara. Dia berkata, ya saya ini stres. Lihat masalah stres. Dia sampai ngomong gini, aduh gak tahu Tuhan itu kok kenapa, sampai kapan ya hidupku seperti ini. Nah ini ciri orang kurang percaya. Waktu dalam keadaan sangat menderita, ketika kita memadamkan rasa percaya kita,
Apa yang terjadi dengan orang ini ya? Ibu ini tiba-tiba karena mau makan terus, ndak mau berdoa, males baca Alkitab dan semuanya, tiba-tiba ibu ini meninggal, saudara. Saya kaget waktu dikabari ibu ini meninggal dalam keadaan tidur ndak bangun. Nah, makanya hari-hari ini yuk, sesulit-sulit apapun jangan padamkan apimu. Hari ini pastikan kita berkobar apinya. Makanya kenapa kalau saya jawab komen, saya selalu berkata semangat. Nah, ini memadamkan. Waktu saudara dengar semangat, rohmu ini juga meresponnya dengan positif ya. Roh juga akan berkata di telinga kita, semangat, semangat. Masalahmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Itu perlunya kita membangun semangat. Waktu kita memadamkan api, maka kita kurang percaya, maka Tuhan berkata, ingat ya, jenis masa-masa yang sulit hari-hari ini, kesulitan besar ini hanya bisa diusir dengan berdoa, berpuasa, dan percaya ya. Semakin saudara menghadapi kesusahan besar, semakin saudara takut khawatir, ini sedang memadamkan rasa percayamu. Tidak akan saudara bisa mengusir jenis seperti ini. Sulitnya Bu Eli, kesusahan besar, masalah kok bandel, anak bandel, suami bandel, bebal Bu Eli. Saya itu menghadapi orang bebal, bandel Bu Eli, bengis lagi. Aduh, suami saya itu bebal, bandel, bengis ya. Sudah gitu bokek lagi. Bayangin saudara, ini masa-masa ketika kita menghadapi realita, tidak tambah mudah, semuanya sulit. Saudara jangan padamkan apimu. Saudara justru harus semangat. Jenis seperti ini hanya dapat diusir waktu engkau tidak padamkan apimu. Saudara tetap percaya, berdoa, berpuasa. Hari ini katakan, yuk semangat ya. Lihat suami tidak berubah-berubah, semangat. Jangan padamkan apimu. Sehingga ketika engkau padamkan apimu karena penderitaanmu mengalami masa-masa kesusahan besar, penderitaannya makin luar biasa, disiksa makin luar biasa, Bu Eli ditindas. Sekali lagi, kita jangan sampai hari ini memadamkan apimu. Semakin kau memadamkan api, maka semakin kau tidak bisa percaya sama Tuhan. Nanti jenis seperti ini sulitnya, saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Justru nanti iblis akan semakin menindas hidupmu. Makanya hari ini yuk percaya, berdoa, dan berpuasa. Saudara jangan sampai ya, makanya sedapat mungkin kalau ada waktu di mana saya bisa ya, banyak permintaan ibu-ibu ini luar biasa ya. Mereka pasti ngomong gini, ayo Bu puasa 40 hari. Iya, oke ya. Oke, saya bilang gitu. Puasa ya. Saudara percaya hari-hari ini yuk semangat aja. Percaya. Pokoknya waktu saya ngomong semangat, ingat percaya, berdoa, berpuasa ya. Jadi kalau saya ngomong semangat, aku percaya, aku mau terus berdoa, berpuasa. Jangan lagi ya lihat fakta, jangan menuntut bukti baik ya. Jangan mengukur kemampuan kita. Itu percaya. Sudah, kemampuanmu bokek enggak apa-apa, Tuhanku kaya ya. Engkau memang hari ini kanker, tapi Tuhanku sanggup menyembuhkan bilur-bilurmu. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Mungkin keadaan rumah tangga kita goyah. Percayalah, masih ada Tuhan yang akan memberikan anggur yang manis seketika. Jangan takut. Waktu kita percaya, berdoa, berpuasa, maka jenis seperti ini pasti dapat diusir, sembuh seketika ya. Sehat seketika, pulih seketika, diberkati seketika. Jangan takut. Jadi tetap semangat, jangan padamkan apimu. Pastikan malam ini siapa yang lagi ngalami kesulitan, kesusahan yang besar, jenis-jenis kesusahan yang besar ini, ndak ada yang sulit kalau saudara mau melihat pemulihannya seketika ya. Jenis-jenis seperti ini yang kesusahannya sangat rumit Bu Eli, rumit, masalah saya kompleks, sudah jatuh ditimpa tangga, ditimpa bangunan ya. Kemarin saya ketemu bagaimana cerita-cerita dengan seseorang, dia bilang gini, Bu, bagaimana hari itu saya ndak hancur hati saya, apa yang saya alami waktu saya ngalami tabrakan ya. Sudah tabrakan, anaknya meninggal, dia juga ngalami
yang keadaan kondisi luka bakarnya hampir 70% sudah hancur semua. Di tengah saya menderita kehilangan anak, putus asa lihat kondisi wajah saya yang babak belur, tiba-tiba suami saya minta izin menikah lagi. Dia minta izin karena dia merasa sudah kehilangan anaknya, sehingga dia minta izin untuk menikah lagi. Sementara saya masih di rumah sakit. Kok tega, raja tega. Jujur, kalau kita ngalami seperti ini, ndak ada orang yang hari ini ndak tawar hati, saudara. Orang pasti putus asa, orang pasti nggak bisa semangat menjalani hidup. Dan dia berkata, saya rasanya hari itu kepingin mengakhiri hidup. Saya kepingin mengakhiri hidup, nggak kepingin hidup lebih lama lagi. Karena rasanya terlalu perkataannya minta izin menikah lagi di tengah masa saya kehilangan anak saya masa-masa kebakar, wajah saya hancur, saya hidup dalam kesakitan. Kok tega? Kok tega? Nah, hari ini percayalah, kalau kita sedang mengalami kesusahan besar, fase kesusahan besar, ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jenis seperti ini hanya dapat diusir dengan percaya, berdoa, dan berpuasa. Pastikan malam ini jangan sampai ada banyak mujizat seketika sembuh itu gampang, saudara. Kita akan berlomba-lomba. Pembuktiannya ada banyak loh, orang akan mengalami seketika sembuh, seketika pulih, seketika sehat, seketika diberkati, seketika lihat pemulihan rumah tangga. Percayalah, malam ini tangkap pesan Tuhan ini. Yang penting tiap hari orang semangat tuh gimana? Semangat! Nggak punya uang, semangat! Saudara percaya, waktu saudara ngomong semangat, yang nggak punya uang, seketika Tuhan akan cukupkan kebutuhan saudara. Tangkap ya, Tuhan itu cuman gerak loh. Sebenarnya Tuhan itu sedang melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi yang Tuhan mau cuman tes ujian ya. Nggak ada tes, nggak ada testimoni kalau nggak ada tes ya. Jadi sekali lagi percayalah, semua ujian kehidupan ini supaya saudara dan saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya yang jadi saksi Kristus tetap semangat. Ayo semangat, katakan semangat, semangat. Bu, ndak punya uang, semangat. Saudara jangan terus ngomong ndak punya uang. Yang ndak punya uang katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Walaupun ndak ada bukti baik, walaupun hari ini aku lihat faktanya benar-benar hancur Tuhan, aku percaya. Walaupun aku ndak punya kemampuan untuk aku melihat membayar hutangku, tapi aku memilih untuk percaya. Percayalah, waktu saudara berkata seperti itu, maka gunung itu nanti akan geser. Gunung masalahmu akan geser. Waktu engkau berdoa dan berpuasa, engkau sedang berdoa hari-hari ini, ya ndak jemu-jemu dengan hati hamba, dengan rasa bersyukur dan berdoa menyelesaikan kehendak Tuhan, kita pasti akan melihat. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu besok, ada Zoom. Saudara ikut Zoom ya, kesaksian besok luar biasa. Mungkin ibu ini kesaksiannya ndak mau direkam ya. Kesaksian dari judulnya aja ngeri-ngeri sedap saudara. Tapi ibu ini ngalami kemenangan yang luar biasa. Saya sendiri kalau lihat dia rasanya putus asa juga saudara ya. Waktu dia menceritakan masalahnya, rasanya kita juga sebagai ibu ini rasanya mau memadamkan apinya. Tapi ketika saya bilang, Bu, ayo semangat Bu, semangat Bu. Sekalipun kau sudah babak belur, sangat menderita Bu, semangat. Dan waktu dia semangat, dia telepon saya beberapa lama saat namanya, Bu, bener Bu, saya ngalami kemenangan yang gilang gemilang Bu. Gak pernah saya bermimpi. Nah itu cara Tuhan ya. Hari ini saya percaya ada banyak orang yang malam ini Tuhan katakan akan melihat keadaan seperti orang bermimpi ya. Engkau akan tertawa terbahak-bahak ya. Engkau akan melihat bagaimana engkau akan mengalami sesuatu yang gak pernah saudara pikirkan. Ada perkara besar yang Tuhan sedang lakukan malam ini. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah tetap semangat.
Ya, jangan padamkan apimu, jangan padamkan percaya, berdoa dan berpuasa. Tetap semangat lakukan 3 hal ini, maka kehidupan kita pasti akan melihat seketika, sembuh seketika. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya, saudara bantu doa. Yang belum ikut retreat yuk segera daftar, karena kuotanya saya lihat sudah semakin habis ya. Saudara cepat daftarkan, nanti ada acara yang luar biasa. Ada kesaksian yang banyak, suami istri nanti yang akan kesaksian, khususnya nanti retreat kali ini yang kesaksian banyak pria-pria yang melihat perubahan istrinya ya. Saudara nanti akan melihat takjubnya seorang suami yang akan menyaksikan bagaimana pergumulan dari istri-istri, khususnya nanti kesaksian saya ya. Saudara segera daftar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami tidak mau lagi tidur dengan letih, loyo, lesu, lunglai, dan lemas. Tapi kami mau terus menyalakan api semangat kami. Kami tidak mau memadamkan api semangat kami, karena masih ada Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan berpisah. Tuhan berkati, kami akan istirahat. Biar Tuhan memberkatinya pada waktu tidur. Berkati juga PD Victory Tuhan, berkati juga Widya Tuhan dengan keluarganya, diberi kekuatan juga, berkati juga retreat. Terima kasih, berkati bangsa negara kami dalam keadaan aman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, tetap semangat.